Bagian dulu dong. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama kelompok 4 kelas 3 BGA, yaitu dengan materi baru pemeriksaan kuat tekan mortar. Nah, di sini ada personil kelompok dari Rizky Diani, Muhammad Ahwan Mirayuda, Muhammad Abdul Hafid, Muhammad Hilal Syauki, Puspa Paradiba Irawan. Oke, kita masuk ke dasar teori. Dasar teori itu adalah kekuatan tekan mortar semen Portland adalah gaya maksimum persatuan luas yang bekerja pada benda uji mortar semen berbentuk kubus dengan ukuran tertentu serta berumur tertentu. 2. Gaya maksimum adalah gaya yang bekerja saat benda uji kubus pecah. Mortar semen Portland adalah campuran antara pasir, kuarsa, air suling, dan semen Portland dengan posisi tertentu. Yang keempat adalah posisi kuarsa adalah pasir yang mengandung mineral silika besar 90% serta memenuhi persyaratan standar ASTM nomor C190. Yang kelima, air suling adalah air yang diperoleh dari hasil peroleh persulingan air. Oke, Hafid nih, lanjut nih. Ya, lumayan banyak ya. Latar belakang. Latar belakang mortar adalah adukan terdiri dari agregat halus, yaitu pasir, bahan perekat, yaitu tanah liat, kapur, semen Portland, dan air. Fungsi mortar adalah sebagai metrik pengikat bagian penyusun suatu konstruksi, baik yang bersifat struktural maupun non-struktural. Penggunaan mortar untuk konstruksi yang bersifat struktural misalnya mortar pasangan batu belah untuk struktur fondasi, sedangkan yang bersifat non-struktural misalnya mortar pasangan batu bata untuk dinding pengisi. Mengingat pentingnya mortar sebagai bagian dari konstruksi yang memikul beban, maka penggunaan mortar harus sesuai dengan standar spesifikasi SNI 036882. Standar spesifikasi mortar mengacu pada kuat tekannya, yaitu kemampuan mortar dalam menerima beban. Sama halnya dengan beton. Kekuatan tekan mortar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor air semen dan kepadatan, jenis semen, jumlah semen, sifat agregat, dan juga umur mortar. Sangatlah tidak efektif dan efisien bila menunggu hingga 28 hari untuk mengecek kualitas kuat tekan mortar, karena biasanya mortar akan dibebani dengan suatu konstruksi di atasnya sebelum mencapai umur 28 hari. Oleh karena itu, tes kuat tekan pada tahapan umur pengerasan mortar yaitu 3, 7, 14, dan 21 hari perlu dilakukan untuk mengendalikan kualitas kuat tekan agar sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu tidak kurang dari kuat tekan yang disyaratkan dalam hashtag. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan apakah kuat tekan mortar memenuhi persyaratan atau tidak. Maka suatu nilai yang dapat digunakan untuk menyatakan hubungan kekuatan tekan pada awal umur mortar dan kuat tekan karakteristik mortar sangat diperlukan. Next. B. Maksud dan tujuan. Maksud. Metode ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan untuk melakukan pengujian kekuatan tekan mortar semen Portland untuk pekerjaan sipil. Tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan nilai kekuatan tekan mortar pada umur tertentu yang digunakan untuk menentukan mutu semen Portland. Bahan dan alat. Yang pertama ada air yang disuling sebesar 242 mili. Yang kedua ada pasir kuarsa seberat 1.300
175 gram. Terus yang ketiga ada semen Portland sebesar 500 gram. Nah, di sini ada alatnya. Yang pertama ada mesin pengaduk di gambar 1. Terus gambar 2 ini meja leleh. Terus yang ketiga cetakan kubus benda uji. Yang keempat ada gelas ukur. Yang kelima ada timbangan. Ini ada stopwatch, terus sendok semen, terus di sini ada mesin buat kuat tekannya. Di sini ada mistar. Oke, lanjut Hilal. Silakan Hilal. Cek Hilal. Selanjutnya langkah pengujian. Pertama, tuangkan 242 cc air suling ke dalam mangkok pengaduk. Kemudian masukkan pula perlahan-lahan. Contoh semen sebanyak 500 gram. Biarkan kedua bahan dalam mangkok pengaduk selama 30 detik. Langkah kedua, aduklah campuran air suling dan semen dengan menggunakan mesin pengaduk selama 30 detik. Kecepatan putaran mesin pengaduk adalah 140 kurang lebih 5 putaran per menit. Langkah ketiga, siapkan pasir kuarsa sebanyak 1375 gram. Masukkan sedikit demi sedikit ke dalam mangkok yang berisi campuran semen air suling sambil diaduk dengan kecepatan yang sama selama 30 detik. Setelah itu, pengadukan diteruskan selama 30 detik dengan kecepatan pengadukan 285 kurang lebih 10 putaran per menit. Langkah keempat, pengadukan dihentikan. Bersihkan mortar yang menempel di bibir dan bagian atas mangkok pengadukan selama 15 detik. Selanjutnya, mortar dibiarkan selama 75 detik dalam mangkok pengaduk yang ditutup. Langkah kelima, ulang kembali pengadukan selama 60 detik dengan kecepatan pengadukan 285 kurang lebih 10 putaran per menit. Langkah yang keenam, lakukan percobaan leleh dengan cara sebagai berikut. Letakkan cincin leleh di atas meja leleh, lalu diisi dengan mortar sampai penuh. Pengisian dilakukan dalam 2 lapis. Setiap lapis harus dipadatkan 20 kali dengan alat pemadat. Selanjutnya, ratakan permukaan atas mortar dengan cincin leleh dan dibersihkan mortar yang menempel di bagian luar cincin leleh. Selanjutnya, angkatlah cincin leleh perlahan-lahan sehingga di atas meja leleh terbentuk mortar berbentuk wujud terpancung. Terus getarkan meja leleh sebanyak 25 kali selama 15 detik dengan tinggi jatuh setengah L atau 12,7 mm. Ukurlah diameter mortar di atas meja leleh minimal pada 4 yang berlainan. Lain hitung diameter rata-rata mortar tersebut. Langkah ketujuh, ulangi pekerjaan 1 sampai dengan 6 dengan mortar baru dan beberapa variasi kadar air sehingga diperoleh diameter rata-rata dari sama dengan 1 sampai 1,15 kali diameter. Langkah ke-8, setelah tercapai DR 1,15 sampai 1,15 kali DR, pekerjaan selanjutnya dilanjutkan dengan mencetak benda uji dengan urutan sebagai berikut. Aduk kembali mortar di dalam mangkok pengaduk dengan kecepatan pengadukan 285 kurang lebih 10 putaran per menit selama 15 detik. Selanjutnya, masukkan mortar ke dalam cetakan kubus. Pengisian cetakan dilakukan sebanyak 2 lapis dan setiap lapis harus dipadatkan 32 kali dengan 1 kali putaran dalam 10 detik. Konfigurasi pemadatan seperti tercantum pada gambar 4. Pekerjaan pencetakan benda uji harus sudah dimulai dalam waktu paling lama 2,5 menit setelah ratakan permukaan atas kubus benda uji dengan menggunakan sendok perata. Simpan kubus-kubus benda uji dalam lemari lembab selama 24 jam.
Setelah itu bukalah cetakan dan rendamlah kubus-kubus benda uji dalam air bersih sampai pengujian kuat tekan dilakukan. Langkah 9, bila dibuat campuran mortar, duplo untuk benda uji tambahan, percobaan leleh ditiadakan dan mortar selama 75 detik tanpa ditutup. Selanjutnya mortar yang menempel di bibir bagian atas mangkok dibersihkan dalam waktu 15 detik. Kemudian mortar diaduk kembali untuk mencetak benda uji sesuai Oke, urutan terima kasih. Kita lanjut perhitungan. Silakan udah. Oke, selanjutnya di perhitungan itu rumus yang digunakan untuk mencari kekuatan tekan mortar adalah Pmax per A. Pmax itu adalah gaya tekan maksimum dan A itu adalah luas penampang benda uji. Data uji yang didapat, misalnya uraiannya itu bebannya KN itu 8,901 per 3 hari, terus kalau kilogramnya 890,1 per 3 hari, dan luasnya itu 25 cm persegi. Untuk mencari kekuatan tekan mortarnya, gaya tekanan maksimum itu dibagi luas penampang tersebut, berarti 890,1 dibagi 25 sama dengan 35,604 kg per cm kubik, cm persegi. Selanjutnya ada pelaporan. Pelaporannya adalah nilai kuat tekan mortar dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya gaya tekan dan luas benda uji tersebut. Dan berdasarkan hasil uji coba di atas, disimpulkan bahwa nilai kuat tekan mortar yang didapat untuk 3 hari adalah 35,604 kg per cm persegi. Dan untuk contoh perhitungannya, data uji yang didapat itu bebannya dalam 7 hari yang sampel A 13,48, yang sampel B dalam 7 hari 13,97, dan jika dijadikan kilogram, yang sampel A itu menjadi 13.348, yang sampel B 1.397. Luasnya masing-masing sama-sama 25 cm persegi. Untuk menghitung yang sampel A, bebannya itu 1.348 dibagi 25 sama dengan 53,92 kg per cm persegi, dan yang sampel B 1.397 dibagi 25 sama dengan 55,88 kg per cm persegi. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perhitungan uji kuat tekan mortar, diperoleh nilai kuat tekan rata-rata untuk sampel umur 7 hari adalah 54,9 kg per cm persegi. Sekian dari Sekian kelompok kami. kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.